farmakologis golongan gastrointestinal, contohnya yaitu jahe dengan nama latin Cimiber officinale. Adapun kandungan kimia dari jahe yaitu alkaloid dan flavonoid. Manfaatnya juga yaitu dimanfaatkan di berbagai macam industri seperti di minuman yaitu instan jahe, di industri kosmetik yaitu parfum jahe, di industri makanan pun ada juga seperti permen jahe. Adapun cara pengolahan jahe untuk diminum yaitu pertama, parut jahe 1,5 sendok teh, yang kedua rebus air sebanyak 4 gelas, ketiga masukkan jahe yang telah diparut ke dalam air mendidih, yang keempat diamkan selama 5-10 menit. Yang kelima, saring untuk memisahkan parutan jahe. Yang keenam, jahe bisa diminum dingin atau panas. Tanaman yang saya ambil yaitu daun sirsak dengan nama latin Annuum muricata. Daun sirsak memiliki efek farmakologi golongan empedu. Daun sirsak berasal dari daratan Amerika Selatan, Amazon, Brazil. Tanaman ini memiliki beberapa kandungan kimia seperti alkaloid dan tanin. Tanaman ini dapat digunakan sebagai obat paru-paru, baik paru-paru basah maupun paru-paru kering. Adapun bagian tanaman yang diambil yaitu daunnya. Dengan cara pengolahan, rebus 10 lembar daun sirsak dengan 3 gelas air. Rebus hingga mendidih, lalu tuangkan ke gelas dan minum selagi hangat. Di sini saya akan menjelaskan tanaman golongan empedu, yaitu apel. Di sini saya akan menjelaskan yaitu apel. Apel mempunyai nama latin yaitu Muscus scilipitus. Apel mempunyai kandungan yaitu vitamin A, vitamin C, dan flavonoid. Manfaat apel yaitu memperbaiki jaringan tubuh dan memperbagus gigi. Adapun cara pengolahan apel, yang pertama kupas apel, dan yang kedua cuci apel, dan yang ketiga masukkan ke dalam blender. Setelah dalam blender, saring ke dalam gelas. Contoh tanaman yang tergolong dalam kardiovaskular. Contoh tanaman yang saya ambil yaitu kumis kucing dengan nama latin Orthosipon adiratus. Di kandungan senyawa metabolit yang terkandung di dalam Orthosipon adiratus atau kumis kucing yaitu alkaloid, flavonoid, dan saponin. Kasih dari tanaman kumis kucing tersebut atau Orthosipon adiratus itu memberikan efek terhadap kesehatan jantung, antiinflamasi, diuretik, dan juga mampu untuk menurunkan tekanan darah dan juga membuang air yang berlebih di dalam tubuh. Dan cara pengolahan dari kumis kucing tersebut yang diambil yaitu daunnya. Daun tersebut, cara pertama itu daun tersebut diambil 4 atau 5 lembar. Kemudian daun tersebut dicuci bersih, kemudian direbus dengan segelas air, ditunggu sampai mendidih. Setelah mendidih, kemudian ambil rebusan tersebut, siap dikonsumsi selama 3 kali sehari. Untuk tanaman yang mengandung resin yaitu tanaman murotawali dengan nama latin Tinespora cilispa elmias. Tanaman murotawali merupakan salah satu jenis tanaman yang memiliki ciri khusus melingkar dan merambat. Tanaman ini mengandung resin dan memiliki manfaat sebagai penyakit rematik. Dan adapun cara pengolahannya yaitu ambil dan bersihkan satu jari batang murotawali, kemudian potong-potong menjadi beberapa bagian, kemudian rebus sampai rebusan menjadi 1,5 gelas. Air rebusan ini diminum 3 kali sehari. Contoh tanaman yang mengandung resin yaitu tanaman Bidanopas dengan nama latin Meremia magnosa folium. Tanaman ini merupakan tanaman yang jenisnya berumbi-umbian dan tanaman ini tumbuh di perkebunan maupun hutan dan ladang. Adapun kandungan dari tanaman ini yaitu resin dan flavonoid. Manfaatnya sebagai peradangan usus buntu. Bagian tanaman yang akan diambil yaitu daun. Adapun cara pengolahannya, pertama cuci bersih daun Bidanopas, kemudian diparut dan diperas dengan 1 sendok makan air gula dan diperas dan lalu disaring kembali. Ramuan ini diminum 2 kali sehari. Saya akan mengambil tanaman cengkeh dengan nama latin Syzygium aromaticum dengan golongan senyawa minyak asiri dan kandungan senyawanya minyak asiri dan egonal. Adapun manfaat dari daun cengkeh yaitu sebagai analgesik untuk meredakan rasa sakit akibat masalah gigi dan mulut. Adapun cara pengolahannya yaitu ambil beberapa daun cengkeh dan masukkan ke dalam alat pemiling. Tunggu hingga menghasilkan minyak cengkeh. Cara penggunaannya yaitu ambil kapas sedikit, teteskan dengan minyak cengkeh, lalu masukkan ke dalam gigi yang terasa sakit. Saya akan menjelaskan tanaman yang mengandung minyak asiri, yaitu tanaman nilam. Tanaman nilam adalah tanaman penghasil yang paling utama di Indonesia. Tanaman nilam merupakan tanaman pada daerah tropis di Asia Tenggara. Tanaman nilam yang saya ambil adalah tanaman nilam Aceh dengan nama latin Homostemon keblin Ben. Adapun kandungan kimia yang dimiliki tanaman nilam yaitu minyak asiri, flavonoid, dan saponin. Tanaman nilam dapat digunakan sebagai pengobatan sakit kepala dan memperlancar buang air kecil dengan cara merebus daun tanaman nilam, kemudian meminum air rebusan tersebut. Dan tanaman nilam juga dapat digunakan untuk mencegah infeksi dengan cara mengoleskan nilam atau minyak pada daerah yang luka, kemudian diamkan beberapa saat sebelum dibersihkan dengan air bersih.